Ya, masih bersama kami dan untuk segmen ini kita masih akan berbincang melalui sambungan Zoom call bersama Bapak Miko, epidemiolog UI dan juga kita terhubung saat ini ya dengan Dr. Tirta melalui Zoom call juga untuk membahas kepemimpinan Jokowi pada aspek kesehatan. Dr. Tirta, apa kabar? Dok? Ya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, baik. Dok, Ya, sebelum halo. kita bicara detail terkait Baik. pandemi, Anda sebagai penggiat kesehatan dan juga di awal banyak sekali kritik yang membangun untuk penanganan pandemi. Bagaimana Anda melihat kepemimpinan Jokowi Ma'ruf dalam menangani pandemi 2 tahun terakhir? Kalau keputusannya bekerja sama dengan Pak LBP itu yang bagus. Baik. Karena kita lihat penanganan COVID di Indonesia itu sekarang sudah membaik di angka 50 ya di seluruh dunia. Dan vaksinasi itu dulu di bulan Juni sempat remuk-remukan. Terus ketika kerjasama TNI Polri dan Nakes secara keseluruhan itu akhirnya bisa membuat Indonesia sekarang sudah menembus sampai 110 juta untuk dosis 1. Oke. Tapi ada beberapa keputusan juga yang harus kita kritisi. Itu kan kita, tapi yang bagus juga puji ya. Kalau saya sendiri yang bagus itu. Terus sekarang kita juga kasus sudah 0,5% untuk positivity rate harian. Oke. Tapi yang perlu kita kritisi adalah masih suburnya hoax di Indonesia. Jadi tindakan untuk menindak hoax itu masih lemah. Sehingga banyak hoax yang beredar di Indonesia. Kedua, banyaknya oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dengan cara contoh surat suap palsu. Kemarin PMJ juga nangkep oknum yang memanfaatkan data vaksin itu kan jumpa pers oleh Pak Jenderal Fadil. Lalu oknum yang memanfaatkan kayak contoh mafia karantina dulu April 2021 yang bongkar juga PMJ. Dan menurut saya oknum-oknum ini harus diberi tindakan tegas, jangan hanya jadi duta. Contoh ada orang anti masker, malah dijadiin duta masker. Lama-lama kalau kayak gitu orang akan berlomba-lomba melanggar malah jadi duta. Ketegasannya. Terus yang ketiga adalah berubah-ubahnya peraturan yang terlalu ekstrim. Contoh yang saya lihat kemarin PCR sekarang yang antigen itu ya untuk penerbangan. Sah untuk semua penerbangan dan ini kan sangat tahu. Iya, sementara kita tahu bahwa transportasi itu tidak hanya melalui pesawat, udara. ada juga darat. Otomatis kan itu hanya memindah kerjaan ke darat gitu loh. Dan kita tahu bahwa orang yang naik pesawat itu tidak semuanya mampu dan kaya. Ada yang dari luar pulau datang ke sini itu untuk kerja dan tidak semua PCR itu ditanggung kantor, ada yang pribadi. Kita juga harus memikirkan itu, ada PCR yang mahal, itu peraturan. Terus yang terakhir ya sering semua orang tuh yang di bawahnya. Saya kalau lebih mengkritisi banyaknya menteri-menterinya Pak Jokowi yang berlomba-lomba untuk statement di COVID. Padahal bukan kompetensinya mereka juga, dan itu sangat membuat infodemik di kalangan masyarakat. Tapi ya namanya ini virus baru, semoga aja kedepannya bisa evaluasi dan Pak Jokowi juga harus nge-push untuk pemerataan Vaskes. Jadi agar Vaskes itu yang lengkap tidak hanya Jakarta doang dan kota-kota besar doang, tapi juga Vaskes di Sabang sama Merauke juga rata. Sehingga kalau kita menghadapi pandemi lain kita lebih siap. Itu sih Mas kalau dari saya. Baik, saya ke Pak Miko lagi. Pak, kalau kita menyoroti mengenai kebijakan beberapa kementerian yang kadang memang tumpang tindih, tidak sejalan, beberapa waktu belakangan kita sempat menyaksikan bersama bagaimana kebijakan yang memang kadang membingungkan. Anda sebagai epidemiolog, Pak Miko, bagaimana harusnya pemerintah menyiapkan satu kebijakan agar tadi tidak tumpang tindih dan tidak terkesan dadakan, sehingga apapun yang dikeluarkan ada sosialisasi dan masyarakat juga tidak dirugikan dan kita tetap bisa mencapai goals-nya tadi. Saya sendiri bingung kalau lihat kementerian-kementerian. Jadi Satgas COVID itu di bawah Menko Ekonomi. Baik. Tidak di bawah Menko bidangnya kesehatan gitu. Jadi seharusnya di bawah Menko bidangnya kesehatan, seharusnya ekonomi juga Menko Ekonomi disatukan gitu, atau disatukan kedua Menko itu baru dibuat siapa pemimpinnya dan siapa wakilnya. Jadi amat kena begitu. Jadi itu untuk koordinasi lebih gampang begitu. Jadi kalau Satgas ini di bawah Menko Perekonomian, jadi jelas bahwa
prioritasnya adalah ekonomi ya. begitu. Jadi itu kemudian orang bisa salah baca begitu. Jadi banyak yang menurut saya kementerian tadi kata Dr. Tita, banyak menteri-menteri yang komentar begitu, meskipun bukan ahlinya begitu. Jadi menurut saya jadi semua menteri jadi ahli COVID, bahkan ekonomi juga menjadi ahli COVID begitu. Jadi saya jadi gitu. Jadi saya pernah dimarahin KPC karena KPC lebih ahli dari saya begitu. Padahal saya adalah epidemiologi. Jadi bayangkan kalau seperti itu. Jadi menurut saya kacau balau lah koordinasinya. Koordinasi itu memang yang disoroti tadi ya. Semoga nanti kebijakan di depan bisa diperbaiki terkait dengan koordinasi antar kementerian. Tapi di luar itu kita patut bersyukur dengan angka yang cukup melandai dibandingkan negara-negara tetangga seperti itu. Tapi ada hal-hal yang mungkin membuat kita agak kecewa dengan peristiwa terakhir, bagaimana ada mafia karantina seperti itu. Dan yang paling terbaru kita tahu Dr. Tirta dan juga Pak Miko terkait Rahel V-nya, ini saya punya informasi update-nya hingga saat ini selebgram Rahel V-nya masih diperiksa polisi. Tak hanya Rahel, kekasih dan manajer Rahel V-nya juga diperiksa. Ya pemirsa Rahel V-nya tiba di Mapolda Metro Jaya siang tadi. Polisi mengklarifikasi dugaan kaburnya Rahel dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat, dan Rahel diberitakan kabur setelah menjalani karantina selama 3 hari di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Rahel kabur dengan dibantu oknum TNI yang bertugas di Wisma Atlet. Selain Rahel, kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya Maulida Karunisa juga diperiksa polisi. Dan kalau kita bicara aturan karantina kesehatan, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, di mana diatur dalam 2 regulasi yang menyatakan kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan agar tidak jatuh sakit atau membawa penyakit. Ya, terdapat 2 regulasi yang mengatur karantina kesehatan, yaitu pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kedua pasal menyatakan terkait kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan agar tidak jatuh sakit atau membawa penyakit. Dalam regulasi Undang-Undang Karantina disebutkan pihak yang melanggar dikenai sanksi denda 100 juta rupiah atau pidana penjara selama 1 tahun. Baik, saya lanjutkan kembali dialog bersama Dr. Tita dan juga Pak Miko. Saya ke Dr. Tirta terlebih dahulu, Dok. Ya, tanggapan Anda terkait kasus ini, Dok? Kalau dari saya sih seperti dengan statement saya sebelum-sebelumnya, yang mengatakan bahwa memang dulunya kepada publik bahwa apa sih yang terjadi kok dia bisa meloloskan diri. Podcastnya dia sama Boy itu justru akan membuat pertanyaan besar. Kan dia mengatakan bahwa yang beredar itu foto-foto kamar dia di Wisma. Jadi kan di sini terjadi inkonsistensi dari opini dia kan. Jadi sebenarnya mana yang benar? Apakah dia ke Wisma? Terus kalau di Wisma dia karantina di mana? Terus dia bilang cuma 3 hari, yang bantu siapa? Apalagi dia sempat ke Bali. Nah pertanyaan terbesar saya itu cuma satu sebenarnya. Yaitu ketika kita ke Bali, kita tuh harus mendaftar Peduli Lindungi. Nah di Peduli Lindungi itu ada skep 3. Jadi kalau kita tuh udah PCR atau antigen itu dan kita udah vaksin, kita diberi label hijau, berarti kita bisa berangkat. Kalau kita masih kuning atau merah tuh biasa kita akan diperiksa. Nah, Rahel kan belum selesai karantina, kok dia bisa berangkat ke Bali? Memang Peduli Lindunginya cara ngakalinya gimana gitu loh. Berarti kan ada oknum yang di sini gitu loh. Dan menurut saya harus speak up aja lah. Menurut saya kan COVID kita udah membaik juga. Kalau kita melindungi oknum-oknum seperti ini, segede apapun oknumnya, itu justru akan mencidrai pandangan negara lain ke kita. Padahal kita udah bagus. Ini bukan hal biasa. Karena hal salah yang dilindungi oleh backing atau decking itu ya akan menjadi benar kalau dibiasakan terus. Dan ini kan banyak orang-orang lain yang juga mau pulang harus karantina karena walaupun keluarganya juga yang udah meninggal atau sakit. Intinya follower sebanyak apapun tidak boleh dispesialkan. Toko saya pun Mas itu disegel 2 kali.
karena pada waktu itu batal. Jadi sebenarnya siapapun itu kita harus patuh. Walaupun kita itu juga anak pejabat, kita harus follower, ya gitu loh. Kalau salah ya salah aja. Itu akan lebih baik dan lebih elegan buat rakyat untuk mengakui semuanya. Tapi Dokter Tirta tahu kan kalau ada memang banyak sebenarnya informasi terkait mafia karantina di mana kita bisa bayar seperti itu, dan ini juga sempat waktu di awal ketika Delta masuk ada beberapa negara orang warga negara India yang masuk dengan bebas seperti itu. Iya, itu April 2021 kan PMJ sudah pernah membongkar itu kan. Makanya kan ini bukan rahasia umum gitu loh. Bukan sebuah rahasia lagi, ini sudah menjadi sebuah konsumsi publik. Apalagi sekarang kan kita mau akhir tahun, ya kan. Dan kebijakan PCR sekarang menjadi syarat penerbangan. Yakin nggak nanti takutnya ada surat swab PCR palsu, surat karantina palsu lagi. Maksud saya adalah kita tuh kan udah di zaman 2021 ya. Masa kita harus berhadapan dengan hal-hal kayak gini lagi gitu loh. Energi kita kan terbuang habis. Ya kan, maksudnya sudah ada banyak, kita tuh harusnya sudah berbicara mengenai akhir tahun. Gimana kita mencegah gelombang 3 ini hadir. Gimana kita mengontrol mobilisasi akhir tahun merayakan tahun baru. Sekarang kita masih terjebak dengan kasus karantina. Nah, yang saya takutkan kalau kasusnya Rachel V-nya ini tidak dilakukan dan diproses dengan baik, akhir tahun tuh banyak orang keluar negeri. Ya. Dan ini WNA udah mulai datang. Akan banyak oknum yang diuntungkan, gitu loh. Maksudnya, ayolah kita tuh udah zaman kayak gini, masa disuruh jujur dikit aja nggak bisa gitu. Dokter Tirta, Pak Miko terima kasih atas waktu dan insight-nya. Salam sehat, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama Mas Juno. Baik.